yang kita bawa ke masjid, alhamdulillah. Terutama yang perempuan, sana ada eskalator kita berputar, mohon panitia dan orang tua yang bawa anak-anak untuk mengingatkan dan memperhatikan. Dan juga teras kita itu licin karena air, lari-lari nanti jatuh akan merepotkan juga kita nantinya. Kemudian juga izin kesempatan menyampaikan di program rutin di masjid kita ini, yang pertama adalah kegiatan rutin tahsin tilawah Al-Quran. Itu setiap hari Senin, Rabu, Selasa, Kamis, dan Jumat Ahad, ada 3 gelombang di sana. Itu terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar Al-Quran di sini. Silakan disampaikan ke seluruh jamaah kita yang dekat, yang punya kesempatan, silakan untuk hadir, datang, mulai belajar ba'da maghrib. Itu untuk ikhwan, untuk laki-laki, ba'da maghrib setiap hari, kecuali hari Ahad. Untuk akhwat, itu belajarnya ba'da sholat zuhur. Ba'da sholat zuhur untuk akhwat di lantai atas. Silakan disampaikan, ini pembukaan ataupun terbuka terus untuk yang ingin belajar Al-Quran di masjid kita ini. Yang kedua, kegiatan buka puasa bersama Senin Kamis. Silakan disampaikan ke tetangga kita, anak, cucu, saudara kita yang ingin berbuka bersama-sama di masjid kita ini, silakan untuk hadir bersama-sama di masjid kita ini. Kita buka bersama Senin Kamis. Jadi mudah-mudahan bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Kajian rutin setiap pekan, setiap Sabtu ba'da maghrib. Itu pekan pertama, pekan kedua, dan sampai pekan keempat. Dan pekan kelimanya khusus untuk kegiatan santri. Dan ada kalanya pekan kelima kita isi dan harinya diganti atau pekannya diganti dengan santri mungkin masuk ke pekan keberapa, pekan kelima kita ganti sesuai dengan hasil terakhir diskusi dengan Mahat. Setiap Ahad subuh itu kajian tafsir yang disampaikan langsung Ustaz Murtado. Setiap Ahad subuh, ba'da subuh, kegiatan kajian tafsir disampaikan Ustaz Murtado. Kemudian juga kita memberikan jasa pelayanan ambulan. Kita punya terkelompok ada 4 ambulan, 2 di Abu Darda, 1 di Al Badar, 1 di Abu Bakar. Ada nomor yang bisa dihubungi, insya Allah 100% gratis, memang disampaikan di flyer kita, itu gratis. Selama masih ada slot bisa kita hubungi dan tidak sedang bertugas, insya Allah akan dibantu. Silakan yang membutuhkan bantuan jasa ambulan, silakan dihubungi nomor, 1 nomor untuk 2 masjid dan 1 musola itu. Kemudian yang sosial lainnya, kita pernah juga kegiatan donor darah. Tahun kemarin memang tidak bisa kita lakukan, termasuk khitanan massal. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa melaksanakan dan bisa membantu anak-anak kita yang bersama-sama untuk melaksanakan khitan massal. Kemudian yang ingin mendonor darah untuk bisa memberikan, mengikhlaskan mendonor darah di area kita, ataupun ada juga di tempat lain seperti di RJ atau tempat-tempat lain, silakan. Mungkin itu untuk pembukaan sebelum Ustadz memulai. Beliau alhamdulillah sudah berada di ruangan. Kita langsung untuk kajian atas perhatian kita bersama. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bersua dan berjumpa di dalam masjid yang sangat mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berada di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan di antara kemuliaan dan bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang datang ke rumah Allah kemudian mereka beribadah di sana, maka mereka adalah orang-orang yang telah menjadinya tamu Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah kemuliaan yang sangat indah dan merupakan di antara salah satu yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang menjadi tamu Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di atas kemuliaan kepada mereka semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan tersebut kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang tentunya itu merupakan di antara tujuan dan cita-cita kita bersama. Seorang muslim akan menjadikan surga sebagai cita-citanya. Setiap kali mereka beribadah kepada Allah, maka harapan mereka adalah agar nanti dimudahkan masuk ke dalam surga. Dan di antara salah satu cara mudah kita masuk ke dalam surga adalah dengan aset-aset yang kita tinggalkan di dunia. Maka di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibnu Majah, ada salah seorang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Karena kadang-kadang kita masuk surga, ikhwatul Islam, tujuan kita pertama kali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar kita selamat dari api neraka. Sedangkan masuk ke dalam surga itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lan yadkhula ahadakumul jannah bi'amali. Tidak ada salah satu di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Artinya kita masuk surga bukan karena amalan. Amalan kita terlalu sedikit dan nikmat yang Allah berikan terlalu banyak. Pernah ada salah satu kisah yang disebutkan tentang Israiliyat atau orang-orang terdahulu. Nabi menyebutkan ada orang terdahulu, mereka beribadah kepada Allah.
dan mereka beribadah lebih kuat dari kita, umurnya lebih panjang, ibadahnya lebih banyak, kekuatannya berlebih. Sedangkan kita itu umurnya singkat, ibadahnya santai, lain dari umat sebelumnya. Orang-orang terdahulu ikhwatul Islam beribadah 200 tahun, 300 tahun, biasa. Kalau kita duduk di masjid 1 jam, sudah mulai mengantuk. Itu perbedaannya. Sehingga dia beribadah 100 tahun, 200 tahun. Kemudian dia meninggal. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, masuklah kamu ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayangku. Dikala orang ini mendengarkan kalimat Allah, masuklah kamu ke dalam surga karena karunia, kasih sayang, keutamaanku, maka dia mengatakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amalan yang aku lakukan. Karena dia beribadah 200 tahun, bukan waktu yang singkat, berkorban 200 tahun lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, Allah kembali mengatakan, masuklah kamu ke dalam surga karena karunia dan kasih sayangku. Maka orang ini kembali mengulang, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amalan yang aku lakukan. Kemudian dikala orang ini ngotot ingin masuk surga karena amalan yang dia lakukan, maka di saat itulah Allah mulai hitung-hitungan. Kalau Allah sudah mulai hitung-hitungan, itu adalah awal daripada bencana dan malapetaka. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man husiba udzib. Siapapun yang kalau sudah dihitung-hitung, maka pasti akan diazab. Apa maknanya? Barang siapa yang dihisab, maka diazab. Itu hitung-hitungan namanya. Kalau sudah mulai dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah awal daripada bencana. Man husiba udzib. Siapapun yang dihisab, artinya siapapun yang dihisab oleh Allah, maka itu adalah tanda dia akan diazab. Makanya kita selalu meminta kepada Allah masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, kemuliaan Allah, bukan karena amalan. Amalan hanya sekedar penyebab, dan amalan pun kita tidak akan bisa melakukannya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita datang ke sini waktu yang kurang, misalnya hujan, kemudian kita datang ke masjid, yang disampaikan itu-itu saja, tapi tujuan kita ingin beribadah, duduk mendapatkan pahala, mendatangkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu semua Allah yang menggerakkan kita untuk melakukan yang demikian. Makanya amalan itu sendiri adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan surga. Sehingga dikala sudah mulai hitung-hitungan, maka Allah pun menghitung semua nikmat yang diberikan kepadanya. Kemudian dilihat salah satu nikmat diukur dengan ibadah 200 tahun, tidak ada apa-apanya. Kalau sudah mulai hitung-hitungan, maka tidak akan ada di antara kita yang selamat. Di saat itulah dia pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Kenapa? Karena dia mengatakan, masukkan aku ke dalam surga karena amalan. Sehingga dari sini Nabi menyebutkan, tidak ada di antara kalian yang masuk surga karena amalnya, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah perbanyaklah meminta masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bi fadlika wa karamika wa ihsanika wa judika ya akramal akramin. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga karena karuniamu, karena kasih sayangmu, karena taufikmu, karena kemurahanmu. Itu semua merupakan di antara kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba ketika mereka ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatul Islam, dan di antara salah satu cara mudah kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan asad yang terindah. Dan di antara asad yang terindah adalah keturunan yang ditinggalkan atau yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak, keturunan itu merupakan di antara bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara manusia yang diberikan keturunan, ada pula di antara mereka yang tidak diberikan keturunan. Ada pula di antara mereka yang berikan keturunan tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka itu semua kembali kepada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inasa. Apa sambungannya?
Sini nak. Coba baca ayatnya nak. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Artinya, dan hanya untuk Allah lah kerajaan langit dan bumi. terus. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia memberikan kepada siapapun, dan dia memberikan kepada yang dia kehendaki perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, Masya Allah, terus. atau dia menggabungkan antara keduanya yaitu laki-laki dan perempuan, dan dia menjadikan siapa saja mandul. Masya Allah. Sesungguhnya dia adalah Maha yang mengetahui dan Maha kuasa. Masya Allah, silakan ambil hadiahnya nak. Berapapun yang kamu mau ambillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Cukup satu untuk ayahnya, untuk ibunya. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik ya. Kalau hafalan semuanya hafal ya, tapi makna Masya Allah, Allah mabarik. Itu merupakan konsep yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Setiap kita punya cerita. Ada di antara kita yang punya anak laki-laki saja, ada di antara kita punya anak perempuan sahaja, ada di antara kita punya anak laki-laki dan perempuan, ada pula di antara kita yang tidak punya, diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita menyebutkan hadis ini ikhwatul Islam, masalah keturunan anak itu merupakan di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara jalan pintas kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan yuqalul wildan yaumal qiyamah. Anak-anak itu, terutama mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yuqalul wildan yaumal qiyamah udkhulul jannah. Wahai anak-anak, masuk kalian ke dalam surga. Qal fayaquluna ya Rabb hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak mau. Allah perintahkan mereka masuk surga, namun mereka tidak mau. Tidak mau bukan karena tidak ingin masuk, tapi mereka mengatakan kami tidak bisa masuk ke dalam surga sampai kami membawa ayah dan ibu kami. Makanya anak-anak itu ikhwatul Islam adalah aset terindah. Dan nanti akan kita jelaskan anak siapa. Karena tidak semua anak kita yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Banyak juga anak yang menyebabkan orang tuanya masuk neraka. Karena nanti kita di akhirat ikhwatul Islam tidak saling mengenal. Anak menuduh orang tua menuduh anak, suami menuduh istri, istri menuduh suaminya, saling menghujat satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya tidak dibina di atas iman dan takwa. Sehingga dikatakan, ya Rabb, hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Kami tidak mau sampai kami membawa orang tua kami, ayah dan ibu kami. Qal fayatun. Kemudian mereka pun pada akhirnya dikala diperintahkan masuk surga, Allah pun bertanya, mali arahum muhbantiin. Kenapa aku melihat mereka lambat masuk surga? Kata Allah kepada penjaga surga tersebut atau kepada para malaikatnya, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Maka anak-anak tersebut kembali menyebutkan, ya Rabb, hatta yadkhula abauna wa ummahatuna, sampai ayah kami ikut, sampai ibu kami juga ikut. Kemudian apa kata Allah? Udkhulul jannata antum wa abaukum. Masuklah kalian ke dalam surga dan orang tua kalian. Kemudian mereka pun mencari orang tuanya. Kemudian orang tuanya dibawa masuk ke dalam surga. Dan itu merupakan di antara cita-cita tertinggi sebagai orang tua. Bagaimana anak-anak yang kita lahirkan, anak-anak yang kita besarkan, anak-anak yang kita didik, merekalah yang merangkul, yang membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, hadis yang masyhur yang selalu kita dengar, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas. Semua kita tahu hadis ini. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus semua amalannya kecuali 3. Dalam riwayat yang lain kecuali 7. Dalam yang lain kecuali 10. Kalau seorang meninggal, terputus semuanya. Dan salah satu yang tidak terputus, awwaladin salihin yad'ulah. Salah satu yang tidak akan pernah terputus adalah anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, ikhwatul Islam, apakah di dalam hadis ini mesti anak tersebut adalah anak kita? Apakah mesti anak tersebut anak kita? Nabi tidak pernah menyebutkan anak kalian. Nabi hanya menyebutkan waladin saleh. Apa arti waladin saleh? Anak yang saleh. Anak siapa yang saleh? Anak siapa saja? Anak kita, anak saudara kita, anak kaum muslimin. Kalau seandainya kita memiliki andil dalam kesolehannya, kalau kita punya andil, maka dia adalah anak kita. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, dan ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang belum diberikan karunia anak, atau bagi mereka yang sudah punya anak tapi mereka belum mendapatkan kesolehan anaknya. Jangan khawatir, masih banyak anak-anak yang lain. Mau? Apa maknanya ikhwatul Islam? Iya, semua kita menginginkan anak kita adalah anak yang saleh, semuanya. Dan ingat ikhwatul Islam, Allah hanya menginginkan dan menuntut kita sebagai orang tua untuk menjadikan anak kita adalah anak yang saleh. Allah tidak pernah memerintahkan, wahai fulan, jadikan anakmu adalah anak yang seorang ustaz, seorang ulama, seorang muballigh. Tidak itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menuntut kita agar anak kita itu menjadi anak yang saleh, tidak lebih. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, yang penting dia adalah anak yang saleh. Itu yang harus ditanamkan, sehingga nanti orang tua tidak boleh mengatakan, wahai anakku, rajin belajar ya, supaya nanti kamu bisa seperti ustadz itu. Jangan. Wahai anakku, rajin belajar, hafal Quran, belajar agama, supaya kamu nanti menjadi anak yang saleh. Cukup. Dan itu merupakan di antara warisan yang paling indah. Tidak ada warisan yang paling indah melebihi daripada kalimat ini. Makanya ada salah satu kisah ikhwatul Islam namanya Muqatil bin Sulaiman. Ada salah seorang khalifah Al-Abbasi namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur pernah bertemu dengan Muqatil. Kemudian Abu Ja'far ini meminta nasihat kepada Muqatil, wahai Muqatil, a'izni, beri aku nasihat. Apa kata Muqatil? A'izuka bima ra'aitu au bima sami'tu. Apakah aku akan memberikan nasihat kepadamu wahai khalifah yang aku dengar atau yang aku lihat? Kemudian khalifah mengatakan, bima ra'ait, berikan aku nasihat sesuai dengan apa yang kamu lihat. Artinya pengalaman. Berikan aku nasihat sesuai dengan pengalaman yang kamu lewati. Maka di saat itulah Muqatil mulai bercerita, karena sesuai dengan pengalamannya. Maka dia bercerita. Dia mengatakan, Inna Umar bin Abdul Aziz anjaba ahada asyara walada. Salah seorang khalifah Umawi namanya Umar bin Abdul Aziz, dia pernah melahirkan 11 orang anak. Jadi Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, dia memiliki anak 11 orang jumlahnya. Kalau kita sudah berapa anaknya? Ingat ya, 11. Umar bin Abdul Aziz anaknya 11. Kemudian wataraka, sebelum dia meninggal, dia memiliki harta kurang lebih 18 dinar. Dia punya anak 11 orang. Kemudian warisan yang dia tinggalkan, harta yang dia tinggalkan untuk anaknya kurang lebih 18 dinar.
Dan 1 dinar itu kurang lebih 3 jutaan lah, supaya mudah bagi kita untuk menghitung. Berarti kalau dia meninggal, hartanya 18 dinar, kira-kira berapa harta yang dia tinggalkan kalau kita rupiahkan? Berapa? 54 juta. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kalau 18 dinar di zaman dia, 18 keping. Taib. Kemudian, dikala dia meninggal, tentu ada proses penyelenggaraan jenazah. Dan itu diambil dari uangnya. Maka habislah untuk penyelenggaraan jenazahnya 5 dinar. Kemudian untuk membeli tanah di mana dia akan dikuburkan, habis pula untuknya 4 dinar. Berarti berapa yang tersisa untuk anaknya? Berapa yang tersisa untuk anaknya? 9 dinar. Anaknya berapa jumlahnya? 11 orang. Kira-kira, khusus yang ahli, kira-kira anaknya, anggaplah anaknya semuanya laki-laki, kira-kira untuk anaknya itu berapa dinar satu orang? Ini bagian warisan ya. Berapa? Kita ulang lagi. Dia meninggalkan 18 dinar. 5 dinar untuk pengurusan jenazah, untuk kain kafan dan yang semisalnya. 4 dinar untuk pembelian tanah, untuk dikuburkan. 9 dinar yang tersisa, anaknya ada 11. Kira-kira kalau diwariskan, satu orang anak mendapatkan berapa bagian? Siapa yang jawab, angkat tangan? Taib, yang paling tua, yang depan dulu Pak ya. Taib, berapa Pak? Berapa? 1/8. Jadi anak-anaknya bagi rata. Berarti satu orang anak mendapatkan dikurang 1/8. Sisa bagi 11. Dikurang 1/8 kenapa? Untuk siapa? Untuk istrinya. Baik, berarti sisanya 7/8. 7/8 untuk satu orang anak berapa? Bagi 11. Itu pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat Pak ya, Masya Allah. Tapi intinya, ikhwatal Islam Bapak Ibu, satu orang anak tidak sampai mendapatkan warisan 1 dinar. Bisa dipahami? Satu orang anak, dikala Umar bin Abdul Aziz meninggal, tidak sampai 1 dinar. Warisan yang ditinggalkan untuk anaknya ada sampai 1 dinar. 1 keping tak sampai. Artinya hanya bilangan dirham saja. Kemudian yang kedua, sama. Hisham bin Abdul Malik, juga salah seorang khalifah, anjaba ahada asyara walada. Dia juga memiliki 11 orang anak. Dan satu orang anak, perhatikan baik-baik, warisan yang didapatkan oleh satu orang anak 1.000 dinar. Berapa 1.000 dinar? 1 juta dinar. Kira-kira 1 juta dinar berapa rupiah? 3 miliar? Terlalu sedikit. Berapa? 1 juta kali 3 juta. Berapa? 3 triliun. Sedikit atau banyak? 3 triliun. Kita pun belum pernah melihat 1 triliun. Jangan 1 triliun, 1 miliar juga susah melihatnya. Ini 3 triliun. Artinya dia meninggalkan untuk satu anaknya. Anaknya bukan 1, anaknya 11. Satu orang anak mendapatkan 1 juta dinar. 3 triliun. Bukan sesuatu yang sedikit. Kemudian apa kata Muqatil? Kemudian setelah mereka berdua meninggal, ini meninggalkan 11 orang anak, ini juga meninggalkan 11 orang anak, dan mereka sama-sama meninggal. Karena bagaimanapun semua kita akan meninggal. Umar bin Abdul Aziz meninggal, Hisham bin Abdul Malik meninggal, yang tersisa anaknya. Kemudian apa kata Muqatil? Aku melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz yang mereka hanya diwarisi oleh orang tuanya, satu orang tidak sampai 1 dinar. Ada sebahagian di antara mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 100 ekor kuda yang dijadikan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 ekor kuda berapa harganya?
Nah, berapa harga kuda? Berapa? Berapa? Ya orang tua lah yang tahu harga kuda. Berapa? 30? Itu kuda Pekanbaru. Ini kuda perang. Lain. Kuda Pekanbaru lain. Kuda air tiris juga lain. Ini kuda perang. Ada kuda yang bagus. Kuda yang bagus itu harganya 150, 200. Tapi itu masih kuda biasa. Dia mempersiapkan kuda perang 100 ekor lebih. Kuda perang. Kuda perang yang paling kuat itu adalah kuda Arab ya. Kuda Arab itu adalah kuda yang paling kuat. Nah, itu harganya bisa jadi 300, 400 kuda perang dijadikan untuk perang kali 100. Begitulah jumlah dia bersedekah. Jadi Muqatil mengatakan, aku melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadi tidak mendapatkan warisan kurang dari 1 dinar. Banyak di antara mereka yang berinfak, ada di antara mereka yang berinfak di jalan Allah lebih daripada 100 ekor kuda perang yang dijadikan untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian kita kembalikan kepada anak Hisham bin Abdul Malik. Aku pun memperhatikan anak Hisham bin Abdul Malik, ada di antara mereka yatasawwalu fil aswaq. Mereka meminta-minta di pasar-pasar kaum muslimin. Berapa warisan yang dia terima? Yang mereka terima? 3 triliun. 3 triliun itu banyak atau sedikit? Banyak bagi mereka yang bisa memanfaatkan, sedikit bagi mereka yang tidak tahu arahnya kemana. Begitulah keadaan kaum muslimin. Kita tidak bisa menjamin anak kita iya. Dikala kita masih hidup, kita bisa mengontrolnya, melihatnya, mengajarinya. Tapi setelah kita wafat, siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada yang tahu. Makanya di saat itulah ikhwatul Islam, ada yang bertanya kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau meninggalkan hanya 9 atau 18 dinar saja, kemudian pengurusan jenazah, perkuburan, tersisa 9 dinar, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu? Artinya tidak ada warisannya. Anaknya 11. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Aku tinggalkan untuk mereka taqwa Allah. Artinya tujuan kewajiban aku sebagai orang tua mendidik mereka agar mereka bertakwa kepada Allah, tidak lebih. Kalau seandainya ada di antara kita anak kita yang berhasil jadi ulama, jadi fulan, jadi alan, itu bonus. Tapi tujuan utama kaum muslimin adalah bagaimana anaknya bertakwa. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku jadikan mereka menjadi anak-anak yang bertakwa. Kemudian fa in kanu salihin, kalau seandainya mereka adalah anak-anak yang saleh, maka yang menjamin rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yatawallas salihin. Makanya ikhwatul Islam, kalau anak kita saleh dan kita saleh, kemudian kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan pernah risau bagaimana anakku, apa yang mereka makan, tidak usah. Wallahu yatawallas salihin. Maka di antara salah satu sifat wali Allah, kita mau jadi wali atau tidak? Di antara sifat wali Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, ketahuilah, di antara salah satu sifat wali Allah, mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Apa makna dari ayat ini? Di antara sifat wali Allah, mereka tidak akan pernah takut menghadapi masa depan. Tidak akan pernah memikirkan bagaimana nanti aku hidup, apa yang dimakan oleh anak-anakku. Mereka tidak memikirkan demikian. Yang mereka pikirkan bagaimana menciptakan generasi yang saleh, yang bertakwa. Kalau takwa sudah ada, Allah yang menjaminnya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ikhwatul Islam, man kanatid dunya hammah farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu fi 'ainaihi. Siapapun di antara manusia yang dunia cita-citanya, dunia, bangun tidur, bagaimana bisnisnya, tokonya, usahanya, dagangannya, dunia dan dunia. Apa yang terjadi? Farraqallahu amrah. Maka Allah akan cerai-beraikan masalahnya, atau Allah tidak akan pernah selesaikan masalahnya. Selalu ada masalah. Masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Kenapa? Karena cita-citanya dunia. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan dia akan fakir untuk selama-lamanya. Orang yang dunia tujuannya, fakir untuk selama-lamanya. Kenapa demikian? Dia tidak akan pernah merasa cukup. Dapat ini masih kurang, dapat itu masih kurang.
fakir untuk selama-lamanya. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu hammah." Adapun mereka yang tujuannya adalah akhirat, jama'allahu amrah. Allah akan bantu urusannya sesulit apapun masalah yang mereka hadapi. Allah yang membantunya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan dia akan merasa selalu kaya karena tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita harus berada dalam agama? Kenapa kita harus belajar agama? Agar kita dijadikan kekayaan dalam hati, agar dimudahkan urusan, agar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mudah langkah kita masuk dalam surga, bukan untuk yang lain. Begitu juga dengan Umar. Umar dikala ditanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk anakmu?" Padahal dia adalah khalifah, pemimpin. Dia mengatakan, "Aku tinggalkan kepada mereka taqwa Allah. Tujuanku bagaimana mereka menjadi orang yang bertakwa. Fa in kanu salihin wallahu yatawalla salihin." Kalau seandainya anak-anakku adalah orang yang saleh, maka rezekinya Allah yang menjamin, bukan saya. Umar sudah meninggal. Umar bin Abdul Aziz sudah tiada. Dan Allah yang menjaganya. Kalau Allah yang menjaganya, maka Allah akan memudahkan semua urusannya. Kemudian apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wa in kanu ghaira dzalik, kalau seandainya anak-anakku bukan anak-anak yang saleh, maka aku tidak membantu mereka untuk berbuat maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala karena harta yang aku tinggalkan. Banyak di antara kita yang memikirkan anaknya. Ini untuk anakku, itu untuk anakku. Kalau seandainya peninggalan mereka tersebut dijadikan untuk berbuat maksiat, siapa yang bertanggung jawab? Itulah seolah-olah yang disebutkan oleh Umar. Kalau seandainya anakku bukan anak yang saleh, artinya kalau mereka durhaka, kalau mereka bermaksiat, kalau mereka tidak taat, aku tidak membantu mereka untuk melakukan maksiat tersebut, karena aku tidak meninggalkan harta untuknya. Kalau mereka saleh, Allah yang menjamin rezekinya. Kalau mereka tidak saleh, aku tidak menolongnya dengan hartaku mereka berbuat maksiat. Karena biasanya maksiat itu muncul dari nikmat. Maksiat muncul dari nikmat. Kenapa seseorang berbuat maksiat? Karena nikmat yang ada. Kenapa kita melihat yang tidak bagus, mendengarkan yang tidak bagus, semuanya dari nikmat? Kenapa kita bisa, misalnya anak-anak kaum muslimin, kita contohkan kepada fakta saya, anak-anak kita rata-rata mereka melakukan dosa dan maksiat karena kita dan karena nikmat yang kita berikan kepadanya. Kita berikan mobil, kita berikan ini, kita berikan fasilitas. Dengan fasilitas itu mereka berbuat maksiat, seolah-olah kita telah menolongnya berbuat maksiat. Dan itu bukan sesuatu perkara yang ringan, berat ikhwatul Islam. Tidak diberikan salah, diberikan juga salah, serba salah jadinya. Oleh karenanya kita ambil nasihat dari Umar bin Abdul Aziz, kalau mereka saleh, maka Allah yang menjamin rezekinya. Kalau mereka tidak saleh, maka aku tidak membantunya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena anak itu jangan sampai nanti kita menghujat, kita di akhirat dihujat oleh anak-anak, atau kita menghujat anak-anak di akhirat. Di akhirat kita tidak tahu mana anak mana ayah. Tidak ada yang namanya istilah anak dan ayah. Kalau seandainya kita tidak bangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalas." Kalau anak Adam itu meninggal, semuanya terputus kecuali 3. Dan di antara salah satu yang 3 tersebut, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Tadi telah kita menyinggung, anak yang saleh bisa jadi anak kita, bisa jadi anak orang lain. Karena ada yang punya anak, ada yang tidak punya anak. Ada yang punya anak tapi belum saleh. Jadi bagaimana? Maka kita lihat bagaimana gambaran ini ikhwatul Islam. Nabi menyebutkan waladin saleh. Waladin itu kalau kita lihat, kita tinjau dari sisi bahasa Arab, itu sifatnya adalah nakirah. Karena dalam bahasa Arab kosakatanya itu ada namanya ma'rifah, ada namanya nakirah. Misalnya kita menyebutkan al-kitabu. Al-kitabu, kalau kita menggunakan alif lam, al-kitabu artinya sebuah kitab, ini kitabnya, disebut dengan al-kitabu. Maka kalimat itu disebut dengan ma'rifah. Kalau kita hilangkan alif lamnya, kitabun, maka artinya adalah sebuah kitab. Kitab yang mana? Kita tidak tahu.
bisa jadi yang kita pegang, atau yang ada di tangan kita, atau yang ada di tangan yang lainnya, itu semuanya adalah kitab. Maka disebut dengan nakirah. Nakirah itu artinya sesuatu yang tidak tahu. Makanya di dalam perkuburan ada namanya malaikat mungkar dan nakir. Disebut dengan mungkar karena kita tidak pernah kenal, kita tidak pernah tahu. Maka mereka disebut dengan malaikat mungkar, malaikat nakir, yaitu malaikat yang kita tidak pernah mengetahuinya dan mereka juga tidak mau tahu. Yang mereka ingin tahu, kita bisa menjawabnya. Karena di dalam perkuburan tidak ada orang dalam di sana. Kalau kita salah jawab, mereka tidak kenal. Makanya disebut dengan mungkar. Tidak ada penghubung antara kita dengan mereka. Tugas mereka bertanya, tugas kita menjawab, siapapun kita. Kalau bisa, selamat. Kalau tidak bisa, dipukul. Maka disebut dengan mungkar. Makanya jangan coba-coba ya. Man rabbuka fulan. Jawaban-jawaban seperti ini adalah jawaban orang-orang yang mempermainkan malaikat mungkar. Nanti mereka baru tahu kalau mereka berada dalam perkuburan. Makanya disebut dengan malaikat mungkar. Mungkar itu artinya sesuatu yang kita tidak tahu. Mungkar nakir. Sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf, amar ma'ruf saling memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Sesuatu yang kita ketahui, kebaikannya kita tahu. Kemudian nahi mungkar, melarang kepada yang mungkar, sesuatu yang aneh. Karena kebaikan itu semua orang tahu kebaikan. Kebaikan itu adalah fitrah. Kejahatan itu adalah di luar fitrah, mungkar, asing. Itu disebut dengan mungkar. Maka di dalam bahasa Arab ada juga namanya nakirah. Nakirah itu arti sifatnya nakirah, tidak tahu. Maka di antara salah satu tandanya tidak ada alif lamnya. Nah, kita kembalikan kepada hadis Nabi. Nabi menyebutkan waladin salihin. Itu nakirah atau ma'rifah? Nakirah atau ma'rifah? Kenapa nakirah? Kenapa nakirah? Karena tidak ada alif lamnya. Artinya di sini atau anak yang saleh. Anak siapa kira-kira? Umum. Disitulah akan kita bahas ikhwatul Islam. Anak di sini artinya adalah anak yang umum. Maka keluarlah sebuah kisah yang sangat indah. Ada salah seorang ulama namanya Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala. Kenal kita dengan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah adalah imam yang masyhur. Imam Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit, lahir pada tahun 80 Hijriah, meninggal pada tahun 150 Hijriah. Imam Abu Hanifah adalah imam yang lain dari yang lain. Imam Malik, dia terkenal menjadi seorang imam, menjadi seorang ulama mazhab karena tulisannya, karena Al-Muwatta. Imam Syafi'i terkenal dengan ulamanya, keimamannya, karena dia bergelut di bidang fikih. Keluarlah kitabnya yang bernama Ar-Risalah, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Begitu juga dengan Imam Ahmad yang terkenal dengan hadisnya Musnad Imam Ahmad. Nah, Imam Abu Hanifah terkenal dengan apanya? Terkenal dengan apa? Ada yang tahu? Imam Ahmad terkenal dengan musnadnya. Imam Syafi'i terkenal dengan Ar-Risalah wal Imam Malik terkenal dengan Al-Muwatta. Imam Abu Hanifah terkenal dengan apa? Siapa yang jawab? Angkat tangan. Dengan ilmu qiyas fikih. Jangan asal-asal tuduh ya. Betul nih. Dari mana kita tahu kalau ilmunya itu ilmu qiyas fikih? Banyak fatwa yang beliau sampaikan. Fatwanya dari mana kita dapatkan? Bisa dipahami pertanyaannya? Imam Ahmad kita tahu bagaimana fatwanya dari musnadnya, dari kitab yang beliau tinggalkan. Imam Syafi'i dari kitabnya Risalah wal Imam Malik dari Al-Muwatta'nya. Imam Abu Hanifah dari mana? Iya, dari fikihnya, ahlur ra'inya. Tapi dari mana? Itu pertanyaannya. Baik. Dari kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Sehat selalu ya. Kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Berarti jawabannya salah. Riyadhus Shalihin Nawawi kan?
Nyambung tidak Nawawi dengan Abu Hanifah? Abu Hanifah 150 Hijriah, Nawawi 676 Hijriah. Berapa abad selisihnya? Baik, Masya Allah. Berarti salah ya? Baik. Terkenal dengan apa? Silakan. Ini juga tadi yang jawab ya, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang pertanyaan yang ketiga ini wajib benar ya. Baik. Terkenal dengan apa? Siapa yang jawab? Baik, silakan nak. Al-Fiqhul Akbar. Siapa yang menulis? Imam Abu Hanifah. Tebal atau tipis? Tipis saja. Berarti terkenal dengan apa? Imam Abu Hanifah terkenal dengan anak angkatnya. Cerita kita, pembahasan kita. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Imam Abu Hanifah tidak sama dengan yang lain. Yang lain terkenal dengan kitabnya, tulisannya, karangannya, itu yang mereka tinggalkan. Imam Abu Hanifah karangannya kecil-kecil. Al-Fiqhul Akbar, kecil sekali, berkaitan dengan akidah. Itu pun para ulama mereka ada yang mengatakan betul itu ditulis Imam Abu Hanifah atau tidak betul. Terlepas daripada itu semua, lain dari yang lain. Tapi yang beliau tinggalkan adalah anak angkatnya. Siapa anak angkatnya? Anak angkat itulah yang menulis perkataannya. Anak angkat itulah yang mendoakan dirinya. Anak angkat itulah yang mewariskan semua ilmunya. Dan anak angkat itulah yang menyebarkan mazhabnya. Bukan anak kandungnya, anak angkatnya. Siapa anak angkatnya? Anak angkatnya cari sendiri. Nanti kita sebutkan ceritanya agar kita tahu bahwa kita itu ikhwatul Islam, kesempatan bagi kita untuk menciptakan anak yang soleh banyak. Yang ada anak bisa, yang tidak anak juga bisa. Yang ada anak tapi belum soleh, cari anak yang lain, banyak kesempatannya. Imam Abu Hanifah, dia adalah salah seorang pedagang. Dan dia adalah salah seorang yang berlebih, artinya yang kaya dari yang lain. Imam Malik biasa, Imam Syafi'i juga biasa, Imam Ahmad juga demikian keadaannya. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu kaya. Dan dia seorang pedagang. Dan perdagangan ini diwariskan dari orang tuanya. Namun dia tidak pernah dilalaikan dari belajar agama, karena Imam Abu Hanifah itu cerdasnya luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, dikala di pasar, dia menemukan ada seorang ayah dan anak. Anak ini adalah anak yang cerdas. Dilihat oleh Imam Abu Hanifah, anak ini adalah anak yang luar biasa cerdasnya. Kemudian Imam Abu Hanifah datang kepada ayahnya, wahai fulan, anakmu ini Masya Allah pintar, cerdas. Kenapa engkau tidak menyuruh dia belajar agama, belajar fikih, duduk di masjid, duduk di para ulama, di kakinya para ulama? Apa jawaban ayahnya? Wahai imam, wahai Abu Hanifah, kalau seandainya aku suruh anakku belajar agama, siapa yang menolong diriku berjualan, berdagang di pasar? Siapa? Karena betapa banyak anak-anak kaum muslimin, mereka tidak bisa sekolah, bukan karena tidak mau sekolah, tapi karena membantu orang tuanya. Ekonominya tidak memungkinkan mereka untuk sekolah. Salah satunya dia. Ayahnya mengatakan, kalau anakku duduk di masjid, belajar agama, siapa yang menolong diriku di pasar? Aku sudah tua, tidak lagi bisa aktif bekerja. Imam Abu Hanifah tidak bisa menjawabnya. Kemudian Imam Abu Hanifah langsung pergi seperti biasa mengajarkan fikihnya atau di masjid, karena Kufah itu dulu terkenal dengan generasi-generasi yang mengkader para ulama. Dan di situ adalah muridnya Imam Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, ilmu-ilmu yang ada di Kufah itu kembali kepada Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud dikala Nabi wafat, beliau pindah ke Kufah. Kemudian dia belajarkan agama di sana. Dan salah satu yang lahir dari Kufah adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian ikhwatul Islam, keesokan harinya Imam Abu Hanifah ini penasaran, anak ini terlalu disia-siakan, itulah bahasanya. Tapi karena keadaan tidak membuat dia atau tidak memungkinkan dia untuk belajar, harus menghabiskan waktunya di pasar membantu orang tuanya. Dan di situ tidak ada yang salah. Tapi kita yang diberikan rezeki oleh Allah punya pengertian. Maka di saat itulah Abu Hanifah kembali bertanya, wahai fulan, kenapa engkau tidak membiarkan anakmu belajar
duduk di halaqah, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, karena saya lihat dia punya potensi yang sangat luar biasa. Maka jawaban ayahnya sama. Kalau anakku belajar, siapa yang menolong diriku di pasar? Kemudian Abu Hanifah, dia bertanya kepada orang tua tersebut, wahai fulan, kalau seandainya anakmu ini menolongmu satu hari, berapa yang bisa dihasilkan oleh anakmu? Berapa satu hari? Maka orang tua ini mengatakan 2 dirham. Artinya anakku dikala bekerja bisa menghasilkan 2 dirham. 2 dirham mahal atau tidak? Sesuailah dengan tingkatan pada waktu itu. Artinya tidak terlalu mahal. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wahai fulan, bagaimana pendapatmu kalau seandainya anakmu ini aku ambil, aku ajarkan dia duduk di halaqah belajar agama, kemudian setiap hari aku berikan kepadamu 2 dirham. Jadi anakmu ini aku ambil, dan 2 dirham itu aku yang bayar untukmu. Ini tawaran yang bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Siapa yang pernah menawarkan tawaran ini kepada anak-anak yang mungkin punya potensi, namun mereka tidak bisa belajar agama? Banyak di antara mereka yang tinggal di jalanan. Banyak di antara mereka anak yatim. Banyak di antara mereka anak-anak yang terlantar. Apakah tidak ada di antara kita yang bisa memberikan tawaran sebagaimana tawaran Imam Abu Hanifah kepada fulan ini, kepada anak kecil ini? Dan kita tidak tahu, bisa jadi gara-gara tawaran kita tersebut Allah merubah kehidupannya, dan gara-gara dia kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Kita tidak pernah tahu, ikhwatul Islam. Bisa jadi anak yang kita sekolahkan di sekolah, katanya dia belajar menghafal Quran, tapi kenyataannya tidak. Kita juga tidak bisa memaksakan, sebagaimana kita juga tidak bisa memantau 24 jam. Tapi bisa jadi keberkahan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui anak yang lain. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Maka tawaran ini tidak merugikan orang tuanya dan juga tidak merugikan anaknya. Anaknya belajar agama, orang tuanya tetap bekerja, dan Abu Hanifah memberikan 2 dirham setiap harinya. Tidak ada yang rugi. Imam Abu Hanifah bersedekah, tidak rugi. Anaknya belajar agama, tidak rugi. Orang tuanya juga tidak disibukkan dengan anaknya, tidak rugi, tidak ada yang rugi. Kemudian apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Maka anak ini mulai belajar, menghafal, duduk berhalaqah, menjadi murid terdekat Imam Abu Hanifah. Itulah yang kita kenal dengan anak angkat Imam Abu Hanifah. Karena setiap hari Imam Abu Hanifah membayar 2 dirham untuk ayahnya agar anak ini bisa belajar agama. Apa yang terjadi? Ketika Imam Abu Hanifah wafat, maka anak yang tadi dibayar 2 dirham setiap harinya, itulah yang menggantikan posisi Imam Abu Hanifah. Dan dia pun pada akhirnya menjadi qadhi, hakim dunia Islam pada zamannya. Dan dialah yang menyebarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Itulah yang kita kenal dengan namanya Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf Al-Qadhi itu ceritanya sangat luar biasa. Dia tidak akan pernah menjadi Abu Yusuf Al-Qadhi kecuali ada andil Abu Hanifah di dalamnya. Abu Hanifah yang bayar dia. Padahal tidak ada hubungan nasab. Anak Abu Hanifah bukan, keturunannya bukan, kabilahnya bukan. Tapi Imam Abu Hanifah melihat potensi yang ada pada dirinya. Dia kader. Imam Abu Hanifah meninggal, dialah yang menggantikan posisi Imam Abu Hanifah. Dan itulah di antara salah satu mengapa mazhab Imam Abu Hanifah tersebar di dunia. Gara-gara Abu Yusuf Al-Qadhi yang tadi disekolahkan oleh Imam Abu Hanifah. Maka kita kiaskan kepada diri kita, ikhwatul Islam. Mungkin anak kita belum berhasil. Mungkin anak kita belum bisa menghafal Quran, tetapi bukan berarti anak orang lain mereka tidak bisa menghafal Quran. Kita cari anak yatim, orang miskin, anak-anak kaum muslimin yang terlantar. Kita katakan, wahai fulan, aku sekolahkan dirimu karena Allah, dan semoga dengan ini kamu menjadi anak yang berhasil, hafal Quran, menjadi orang yang bisa mengajak kepada kebaikan. Kita tidak tahu keberkahannya. Dan dengan itu pula lah, ikhwatul Islam, Imam Ahmad mengatakan kepada salah seorang, sesungguhnya ayahmu adalah salah satu yang tidak pernah aku lupakan dalam setiap doa. Kenapa demikian? Karena ayah daripada orang ini adalah yang pernah memiliki andil dalam kehidupan Imam Ahmad. Imam yang mendoakan dirinya, padahal yang didoakan kita tidak tahu. Tapi Imam Ahmad kita tahu. Kenapa Imam Ahmad menjadi Imam Ahmad? Bukan seperti itu, langsung tidak.
ada proses, ada perjuangan orang tuanya, ada perjuangan ibunya, ada andil orang lain di dalamnya. Begitu juga dengan Abu Yusuf Al-Qadhi, ada andil ayahnya, ada andil Abu Hanifah. Kemudian dia menjadi ulama, maka dia tidak akan pernah melupakan ayah angkatnya. Artinya ayah yang dulu atau orang yang dulu menyebabkan dia bisa belajar agama. Itu yang harus kita lakukan ikhwatul Islam. Dan semua mereka itu adalah masuk ke dalam kategori anak kita. Karena tujuannya yad'ulah, yang nanti pada akhirnya dia akan selalu mendoakan orang tersebut, apalagi kepada orang lain. Maka itu merupakan di antara salah satu nasihat kami kepada kita bersama ikhwatul Islam. Masih banyak anak-anak kaum muslimin yang membutuhkan pendidikan agama, dan kita tidak tahu dari anak mana. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita, lapangkan perkuburan kita, dan doa mereka dikabulkan oleh Allah untuk kita, kita tidak tahu. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan, bagaimana anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang saleh, yang mendoakan diri kita dan kita ada andil di dalamnya. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibnu Majah, innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna hadha. Ada salah seorang yang dikala dia masuk ke dalam surga, dia diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun bertanya, anna hadha, ya Allah, kenapa engkau berikan kepadaku kemuliaan seperti ini? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladika lak. Di antara salah satu penyebab seorang orang tua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena istighfar anak-anaknya. Sama dengan pembahasan yang tadi telah kita jelaskan masalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi yang terpenting itu ikhwatul Islam, bagaimana kita tidak meninggal kecuali kita meninggalkan anak-anak yang saleh. Maka dari situlah kita mengenal ada kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bagaimana supaya nanti mereka menjadi anak-anak yang saleh. Dan kita ingat ya, ada salah satu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, surat yang dianjurkan bagi kita membacanya. Ayat ini sangat indah. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa dan Khidir. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa adalah Nabi Ulul Azmi. Khidir juga seorang nabi. Tapi sebagian para ulama menyebutkan dia adalah orang yang saleh. Mana yang paling mulia antara Nabi Musa dan Khidir? Antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, mana yang paling mulia? Siapa? Jawabannya kedua-duanya sama-sama mulia. Mereka sama-sama mulia. Kenapa demikian? Karena ketika mereka bertemu, Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku memiliki ilmu yang kamu tidak punya. Dan engkau punya ilmu yang aku tidak punya. Berarti siapa yang paling mulia? Sama-sama mulia. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Khidir. Dan Khidir itu sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ada yang menyebutkan salah seorang ulama, ada yang menyebutkan dia adalah seorang wali, ada yang menyebutkan dia seorang nabi. Terlepas daripada itu semua, ini merupakan di antara bentuk Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu pernah ditanya tentang suatu ilmu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, aku tidak tahu orang yang paling mengetahui dibandingkan dengan diriku. Maka Allah memberikan pelajaran, wahai Musa, sesungguhnya di sana ada seorang hamba yang lebih tahu daripada dirimu. Karena memang kita tidak boleh menasabkan apapun kepada diri kita. Kita pintar, jangan katakan saya pintar karena saya tidak. Kita kaya, jangan katakan saya kaya karena saya tidak. Kita diberikan kemurahan, kemudahan, jangan katakan ini karena saya tidak. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu kalimat yang paling indah diucapkan oleh seorang hamba, dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, hadza min fadli rabbi. Ada mobil, hadza min fadli rabbi. Ada rumah, hadza min fadli rabbi. Dagangannya laris, hadza min fadli rabbi. Punya toko, hadza min fadli rabbi. Punya anak dan keturunan,
hadza min fadli rabbi. Memiliki istri yang salehah, hadza min fadli rabbi. Ada suami yang saleh, hadza min fadli rabbi. Itulah kalimat yang tidak boleh dilupakan oleh seorang muslim. Hadza min fadli rabbi. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi Musa lupa mengucapkan kalimat ini. Dan tentunya ada hikmah di dalamnya. Dia lupa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah Allah memberikan teguran, wahai Musa, di sana ada seorang hamba, cari dia. Kemudian Nabi Musa mencarinya, bertemu dengan Khidir. Kemudian dikala dicari, maka Nabi Musa mengatakan, wahai Khidir, aku ingin mengikuti dirimu. Maka Khidir mengatakan, engkau tidak akan sanggup. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan sanggup untuk bersabar. Engkau tidak bisa. Maka Musa mengatakan, aku bisa, aku sanggup. Maka Khidir mengatakan, kalau seandainya kamu ikut kepada diriku, boleh. Tapi dengan syarat, jangan bertanya. Apapun yang aku lakukan, jangan bertanya. Maka Nabi Musa menyepakatinya, menyetujuinya. Kemudian mereka pun berjalan. Dikala berjalan, menggunakan perahu, ketika sampai, perahunya dibocorkan. Maka Nabi Musa bertanya, wahai Khidir, mereka telah menolong kita, tiba-tiba engkau merusaknya. Sama dengan kita ikhwatul Islam, kita pinjam mobil, kemudian mobil kita pinjam, kita kempeskan bannya. Kira-kira apa yang terjadi? Orang yang tidak tahu diri, itulah istilahnya. Mobil sudah dipinjamkan, tiba-tiba dirusak, dikempeskan bannya, ditusuk dengan paku misalnya dan yang semisalnya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan Nabi Musa, karena kalau kita berada di posisi Nabi Musa, mungkin kita lebih parah daripada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, dia sudah mengantar kita ke seberang lautan sana. Tiba-tiba dibocorkan perahunya. Maka Khidir kembali mengingatkan, bukankah ada kesepakatan di antara kita tidak boleh bertanya? Maka Nabi Musa minta maaf, aku tidak akan bertanya lagi. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, tiba-tiba ada anak-anak kecil yang bermain. Bermain anak-anak. Diambil oleh Khidir, dibunuh. Coba bayangkan ikhwatul Islam, dibunuh. Itu bukan perkara yang ringan. Siapa di antara kita yang bertanya? Nabi Musa bertanya. Khidir kembali mengingatkan, bukankah syarat antara aku dengan kamu tidak boleh bertanya? Maka Nabi Musa mengatakan, iya, maafkan aku, kalau aku bertanya lagi, maka kita akan berpisah. Makanya Nabi mengatakan, kalau seandainya Nabi Musa bisa bersabar, bertahan, maka Allah akan sebutkan kepada kita rahasia-rahasia yang sangat indah di dunia. Tapi Nabi Musa tidak bisa bersabar. Jangankan Nabi Musa, kita saja tidak bisa bersabar. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa dan Khidir masuk ke dalam sebuah perkampungan yang pelitnya minta ampun, kedekut, bakhil, kikir, minta tolong tidak mau ditolong. Pada akhirnya mereka melihat ada sebuah bangunan rumah, kemudian diperbaiki. Maka Nabi Musa kembali bertanya, sudahlah orang kampung ini orang yang kikir, kedekut, pelit. Kemudian engkau bantu mereka. Hadza firaqu baini wa bainik. Ini perpisahan kita wahai Musa. Bukankah syaratnya tidak boleh bertanya? Karena engkau sudah bertanya, maka kita akan berpisah. Semenjak itu Nabi Musa dengan Khidir tidak pernah bertemu lagi. Kemudian ikhwatul Islam, sebelum kita melanjutkan, sebenarnya kejadian ini mengingatkan Nabi Musa alaihissalam. Karena 3 kejadian ini sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Yang pertama, dikala perahu dibocorkan, begitu juga dengan Nabi Musa. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Musa, wahai Musa, ingat dulu dikala ibumu menghanyutkan kamu di lautan menggunakan tabut. Tabut itu bisa tenggelam atau tidak? Bukan tabut ya. Tabut. Tabut itu kotak kecil. Nabi Musa ada di dalamnya. Dimasukkan ke dalam lautan. Bisa tenggelam atau tidak? Bisa. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Sama kisahnya. Yang kedua, wahai Musa, tidakkah kamu ingat dulu dikala ada 2 orang yang saling bertengkar, yang satu dari Qibti, yang satu dari Bani Israel. Mereka bertengkar. Nabi Musa berasal dari Bani Israel. Tentunya dia menolong Bani Israel. Dipukul orang Qibti ini. Satu pukulan tanpa sengaja. Dipukul. Langsung tewas. Satu kali pukulan langsung meninggal. Karena Musa itu kuat orangnya.
Jangankan manusia, malaikat saja tanggal matanya. Malaikat maut dikala ingin mencabut nyawa Nabi Musa, berbentuk manusia. Nabi Musa tidak tahu kalau itu malaikat. Wahai Musa, aku akan cabut nyawamu. Langsung ditampar, tanggal matanya, keluar matanya. Nabi Musa itu kuat. Nah, coba bayangkan, Nabi Musa juga melakukan perkara yang sama. Dipukulnya orang tersebut, tidak sengaja. Dengan pukulan yang biasa, tapi Musa itu kuat. Dengan satu pukulan, orang ini tewas, meninggal. Sama dengan Nabi Khidir. Kemudian yang ketiga, dulu Nabi Musa dikala meninggalkan Mesir, pergi ke sebuah daerah Madian, dia juga pernah melakukan perkara yang sama. Dia menolong tanpa meminta jasa. Jadi 3 perkara ini seolah-olah mengingatkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, yang ingin kami sampaikan ada 2. Yang pertama, nanti bisa kita baca sendiri. Yang kedua, Nabi Musa atau Nabi Khidir dikala bertemu dengan salah seorang anak, kemudian anak tersebut dibunuhnya, maka tentunya Nabi Musa sebelum berpisah dengan Khidir, Khidir memberikan rahasianya. Apa kata Khidir? Wahai Musa, kalau seandainya anak ini hidup tumbuh dewasa, maka dia akan menyebabkan orang tuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ikhwatul Islam. Ada di antara kita yang mungkin anaknya meninggal dikala mereka kecil. Jangan pernah mereka mengatakan, ya Allah, engkau tidak adil kepada diriku. Ya Allah, apa salahku, apa salah anakku? Kenapa engkau ambil anakku? Jangan. Kita tidak tahu. Makanya para ulama dan salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir menyebutkan, kalau anak ini tumbuh dewasa, maka dia akan membawa orang tuanya kufur kepada Allah. Kalau kufur, tidak ada jalan yang ketiga kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala anak ini meninggal dikala kecil, dia selamat, dia pasti masuk surga. Orang tuanya bersabar, diganti oleh Allah. Sehingga dikala anak ini meninggal, Allah ganti dengan anak yang lain. Yang mana anak ini anak yang membawa orang tuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala Nabi Musa mendengarkan, baru Nabi Musa mengatakan, oh ternyata itu rahasianya. Kemudian yang ketiga, dikala masuk ke perkampungan yang kedekut, yang bakhil, yang kikir. Kemudian mereka tidak mau menjamunya, tidak mau membantunya. Ada rumah diperbaiki tanpa jasa. Ternyata rumah itu adalah rumah salah seorang, yang orang ini adalah orang yang saleh. Maka Allah mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Rumah ini milik 2 orang anak yatim. Anak yatim itu artinya anak yang sudah meninggal ayahnya dan dia belum balik. Itu anak yatim namanya. Kalau anak yatim itu artinya anak yang belum balik. Kalau sudah balik tidak lagi disebut dengan anak yatim. Kalau sudah balik disebut dengan anak yatim, maka rata-rata kita semua anak yatim. Makanya biasanya kan ada santunan anak yatim. Lihat yatim itu kapan, apa standarnya. Yatim itu standarnya adalah baliknya. Kalau sudah balik, bukan berarti kita tidak boleh menyantuninya, tapi bukan yatim lagi namanya. Sudah berubah profesinya atau namanya. Kemudian wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ternyata rumah ini, rumah yang ingin rusak, yang sudah rusak, yang hampir tumbang, yang hampir roboh, punya anak yatim dan tidak ada yang memperbaikinya. Karena orang kampung ini adalah orang yang bakhil. Mereka tidak tahu ini anak yatim, rumahnya mau diperbaiki, mereka tidak tahu menahu karena mereka bakhil. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ternyata di bawah rumah itu ada intan permata, ada barang perhiasan yang indah, emas dan yang semisalnya, dan orang-orang tidak tahu. Kemudian apa alasannya? Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ternyata intan permata emas tersebut yang banyak di bawah rumah karena orang tuanya ada orang tua yang saleh. Karena kesolehan orang tuanya, Allah jaga anaknya. Sama dengan kisah Umar bin Abdul Aziz. Kalau sudah saleh orang tuanya, maka jangan khawatir akan anak-anaknya. Anak-anaknya pun akan ikut mendapatkan kebahagiaan daripada kesolehannya. Maka dari situlah kita kebalikannya. Apabila ada anak yang durhaka, maka sebelum anak durhaka, maka yang durhaka itu adalah orang tua. Terkenallah dengan istilah orang tua yang durhaka. Dengan kedurhakaan orang tua, maka anaknya pun akan durhaka kepadanya.
Sebelum kita marah kepada anak yang durhaka, maka kita dulu tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi saleh atau durhaka? Kita sudah saleh kepada anak kita atau kita durhaka kepada anak kita? Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, yang kita lakukan itu, yang kita lakukan dikembalikan nanti kepada kita. Salehnya kita, tolehnya kita, itu semuanya akan kembali kepada orang tuanya. Makanya ada di zaman Umar ada yang mengadu, wahai Umar, anakku anak yang durhaka. Maka Umar memanggil anaknya. Dikala anaknya sampai, wahai fulan, kenapa kamu menjadi anak yang durhaka? Apa kata anak tersebut kepada Umar? Wahai Umar, sebelum engkau bertanya kepada diriku, maka aku juga bertanya kepadamu, apa kewajiban orang tua untuk anaknya? Maka Umar menjelaskan kewajiban orang tua untuk anaknya, ajarkan dia agama, berikan kepadanya nama yang indah, carikan untuknya ibu yang salihah. Disebutkan 3 oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian anak ini mengatakan, wahai Umar, ketahuilah, di antara 3 yang kamu sebutkan tidak satu pun yang dilakukan oleh ayahku. Umar ingin marah kepada anak. Ketika mendengarkan anak ini mengatakan tidak satu pun orang tuaku melakukan yang demikian, maka Umar berbalik kepada orang tuanya dan mengatakan, kamulah yang durhaka sebelum anakmu yang durhaka. Kedurhakaan anak bukan datang secara tiba-tiba, tapi ada penyebabnya. Dan di antara salah satu penyebab yang paling berbahaya atau penyebab yang paling luar biasa adalah karena orang tuanya durhaka. Siapa orang tua yang durhaka? Mereka yang tidak tahu apa kewajiban untuk atau kepada anak-anaknya. Memberikan nama yang terbaik, mencarikan orang tua atau ibu yang terbaik, mengajarkan kepada mereka agama. Itu merupakan di antara kewajiban yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena antara anak dengan orang tua, kalau seandainya mereka hidup dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saling melakukan kebaikan, saling mengajarkan agama, maka kebaikan tersebut tidak akan putus hanya di dunia, tapi akan berlanjut di akhirat sana. Dan di antara salah satu hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ikhwatul Islam, man qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi ulbisa waliduhu yaumal qiyamati tajan dawuhu ahsan min dawi syams fi buyutid dunya wa kanat fi. Siapapun yang belajar Al-Quran, belajar agama, karena Al-Quran itu inti dari segala-galanya. Ingat ikhwatul Islam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang belajar agama, karena itu adalah kewajiban orang tua untuk anaknya, dan pembuka agama itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, man qara al-Quran, siapapun yang membaca Al-Quran, wa amila. Ingat, di sini tidak disebutkan menghafal ya. Agar kita tahu, menghafal itu bonus. Tapi yang terpenting itu adalah mereka yang membacanya wa amil, dan mereka yang mengamalkannya. Wa amila bima fi, dan mereka mengamalkannya. Ulbisa waliduhu yaumal qiyamati tajan dawuhu ahsan min dawi syams. Siapapun yang membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah pasangkan untuk orang tuanya nanti di surga mahkota. Bagaimana bentuk mahkota tersebut? Dawuhu ahsan min dawi syamsi fi buyutid dunya. Cahayanya lebih terang, lebih indah daripada cahaya matahari di dunia. Fama dhannukum billadhi amila bih. Kalau seandainya itu yang didapatkan oleh orang tuanya, berarti artinya ikhwatul Islam, artinya orang tuanya bisa jadi biasa-biasa saja. Orang tuanya mungkin dia disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari pendidikan untuk anaknya. Orang tuanya biasa-biasa. Tapi anaknya dia tidak mau. Saya biasa, anak saya harus luar biasa. Dan orang tua yang luar biasa adalah yang menjadikan anaknya luar biasa. Dan salah satu yang luar biasa mengajarkan kepada mereka agama. Dan salah satu kunci daripada agama, intinya, pintu masuknya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Maka tanamkan dalam jiwa kaum muslimin agar anak kita itu bisa membaca, menghafal itu bonus. Tapi membaca dan mengamalkan, menghafal Al-Quran itu bonus. Artinya kalau ada anak kita yang hafal Quran, alhamdulillah. Kalau ada anak kita yang tidak hafal, tapi mereka selalu membacanya, alhamdulillah. Maka ingat ikhwatul Islam, karena kalau seandainya Nabi menyebutkan barang siapa yang punya anak menghafal Quran, jarang di antara kita yang punya anak menghafal Quran kecuali sedikit. Lebih banyak yang tidak hafal. Karena ahlul Quran yang nanti bisa menyebabkan mahkota untuk orang tuanya di surga, itu adalah mereka yang membaca dan mengamalkan walau dia tidak hafal Al-Quran.
Ada salah satu kisah ya. Kisah ini diriwayatkan dari Syekh Abdul Razak ya. Dia pernah bercerita, setelah pengajian ada orang tua yang datang kepadanya dan bertanya, wahai Syekh, aku sholat malam, tapi aku tidak hafal Al-Quran kecuali 3 yang kita kenal dengan trikul. Ayat kita semuanya trikul. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Aku tidak hafal kecuali trikul. Kemudian aku sholat dengan 3 ayat ini. 1 jam, 2 jam. Ya 1 jam, 2 jam lah aku sholat malam, tapi tidak ada ayat yang saya hafal kecuali 3 ini. Qul huwallah, itu yang diulang. Apakah sholat saya sah? Karena saya hanya mengulang 3 ayat ini. Maka di saat itulah Syekh terdiam sejenak dan mengatakan, atau setelah terdiam, ia berkaca-kaca matanya ya. Kemudian mengatakan, wahai fulan, engkaulah ahlul Quran yang sesungguhnya. Karena betapa banyak orang yang hafal Quran, tapi mereka tidak bisa bangun di malam hari. Mereka hanya sekedar hafal, mereka hanya sekedar membaca, tapi tidak menjadikan Al-Quran itu menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Karena ahlul Quran itu adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran. Makanya di dalam hadis ini disebutkan, man qara al-Qur'ana wa amila. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Artinya kita tidak dituntut untuk menjadikan anak kita hafiz. Kalau mereka hafiz itu karunia dari Allah. Karena ada di antara anak kita yang mudah menghafal, ada yang sulit menghafal. Walaupun tujuan kita bersama menjadikan mereka hafal Quran itu bonus. Karena dengan menghafal mereka akan selalu membacanya. Kemudian mereka akan pindah ke tahap berikutnya. Karena ada tahapan. Tahapan membaca, menghafal, mengamalkan, itu tahapannya. Bukan berarti tidak boleh menghafal Quran. Itu kaum muslimin harus berlomba-lomba di sana. Tapi itu adalah di antara salah satu tahapannya. Tujuannya adalah untuk diamalkan. Sama dengan kita belajar agama. Kita datang ke sini, kami memberikan nasihat, kita mendengarkan nasihat. Tujuannya apa? Untuk diamalkan. Jadi duduknya kita di sini adalah wasilah. Ilmu yang kita dapatkan adalah wasilah untuk diamalkan. Begitu juga dengan Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, wasilah untuk diamalkan. Wasilah yang membuat kita akan selalu bergabung dengannya. Itu disebut dengan wasilah. Maka dalam hadis ini disebutkan, man qara al-Quran wa amila bima fi. Siapapun yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, ulbisa waliduhu yaumal qiyamati tajan. Maka orang tuanya akan dipasangkan mahkota di dalam surga. Maka orang tua ini bertanya, ya Allah, dari mana mahkota ini datang? Dari mana? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bita'limi waladikum al-Quran. Di dalam riwayat yang lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, maka orang tua tersebut mengatakan, fayaqulan, ya Rabb, anna lana hadha. Ya Allah, dari mana datangnya kemuliaan ini? Dari mana? Karena kalau seandainya mahkota di surga, berarti orang akan memperhatikannya dan orang akan bertanya-tanya, fulan ini bagaimana dia mendapatkan yang demikian? Bagaimana caranya? Mereka pun tidak tahu. Mereka bertanya kepada Allah, ya Rabb, anna lana hadha. Bagaimana kami mendapatkan yang demikian? Fayaqulu lahuma. Maka dikatakan kepada mereka berdua, ayah dan ibunya, bita'limi walidikum al-Quran. Karena kalian mengajarkan anak-anak kalian Al-Quran. Jadi yang mengajarkan anak-anak kita Al-Quran yang pertama kali bukan orang lain. Dan ini merupakan nasihat dari kami pribadi untuk kita bersama ikhwatul Islam. Jangan sampai anak kita hafal Al-Fatihah dari lisan orang lain, terkhusus Al-Fatihah dan ayat-ayat pendek. Jangan sampai mereka hafal Quran dari lisan orang lain. Karena kalau seandainya mereka hafal Quran dari lisan orang lain, maka kita rugi serugi-ruginya. Kenapa demikian? Al-Fatihah adalah ayat yang akan selalu dibaca. Kalau anak-anak kita hafal Al-Fatihah melalui lisan kita, maka setiap kali dia baca Al-Fatihah, walau kita tidak ada di dunia, pahala akan sampai kepada kita selama-lamanya. Dan dia pun nanti akan punya anak. Anak ini akan diajarkan lagi oleh dirinya Al-Fatihah. Dan itu gara-gara kita. Dan dia anaknya atau cucu kita punya anak lagi sampai hari kiamat. Selama itu pula lah Al-Fatihah akan memberikan pahala kepada kita walau kita tidak ada di dunia. Maka jangan sampai ada orang tua yang Al-Fatihah dihafal oleh anak-anaknya,
melalui lisan orang lain. Al-Fatihah, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sedangkan ayat-ayat yang lain, maka itu merupakan di antara bonus dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang tua yang sanggup untuk mentalkinkan anak-anaknya Al-Qur'an. Tapi Al-Fatihah jangan sampai mereka hafal kecuali melalui lisan orang tuanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, itulah yang kita kenal dengan mahkota surga. Mahkota surga itu adalah mahkota yang diberikan bukan gara-gara orang tuanya, tapi karena anaknya. Maka dari situlah carilah, berusahalah. Dan di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa doa yang dianjurkan bagi kita untuk tidak pernah melupakannya. Yang pertama, sebelum kita punya anak, doanya adalah Rabbi habli minas salihin. Yang kedua, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga, waj'alhu rabbi radiyya, disebutkan oleh Allah dalam surah Maryam. Yang kedua disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Imran. Yang pertama disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saffat. Nanti bisa kita cari sendiri. Kemudian yang keempat, setelah kita punya anak, maka di antara salah satu doa yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua terdapat dalam surah Al-Ahqaf. Aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa-doa inilah yang harus kita hafal untuk kita sebagai orang tua, karena itu berkaitan dengan anak-anak kita. Doa yang pertama, kedua dan yang ketiga sebelum kita punya anak. Ketika kita menginginkan anak, maka doakan kalimat ini, ucapkan kalimat ini. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Waj'alhu rabbi radiyya. 3. Saleh, thayyib, mardiyah. Ada 3 sifat yang harus kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang saleh, yang thayyib, yang mardiyah. Kemudian setelah Allah berikan kepada kita anak dan keturunan, ada doa yang lain. Wa aslih li fi dzurriyyati, Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki, karena tidak ada yang bisa memperbaiki anak kita kecuali Allah. Kita hanya bisa mengajarkan kepada mereka adab. Sedangkan masalah asli atau salah, kita tidak pernah bisa, karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mendidiknya, mengajarkan ini tata keramanya, ini caranya, ini adabnya. Sedangkan kesolehannya, kesolahannya itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah, dan di antara permintaan yang sangat indah, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian baru dikuatkan dengan doa-doa yang lain. Tapi ini merupakan di antara doa yang paling indah. Dan di antara doa yang lain, doa yang hafal, yang kita semuanya hafal, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Namun doa yang pertama dan yang keempat itu merupakan doa yang tidak boleh kecuali dihafal oleh kaum muslimin. Baik. Di antara orang tua, karena pembahasannya untuk orang tua, siapa yang sudah hafal doa ini, 4 ini? Ayo maju untuk orang tua. Baik, silakan maju ya. Yang sudah jadi orang tua ya, yang jomblo tidak boleh. Baik, silakan maju. Silakan maju ke sini ya, barakallahu fiik. Boleh. Biarlah. Maju ya. Karena tujuannya agar yang lain bisa menghafal. Karena sekali, 2 kali, 3 kali diulang-ulangi, maka tentu mudah bagi kita untuk menghafalnya. Jadi mohon maaf ya kalau disuruh maju. Dan inilah inti daripada pembahasan kita hari ini, Bapak Ibu semuanya, adalah doa-doa yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan anak-anak yang saleh dan saleha, yang nantinya merekalah yang menyebabkan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Agar kita nanti diberikan mahkota surga oleh Allah, kemuliaan yang sangat luar biasa yang diinginkan oleh setiap orang tua. Baik. Baik, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Sudah berapa anaknya?
5 Ustaz. Masya Allah 5 ya. Masya Allah, berapa umurnya? 36 Ustaz. 36, anak sudah 5. Tuh yang lain, jangan kalah. Baik, silakan. Doa pertama, Rabbi habli minas salihin. Artinya, Ya Allah, berikanlah hamba karunia anak yang saleh. baik, yang kedua. Doa yang kedua, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Artinya, Ya Allah, berikanlah hamba keturunan dari sisimu, dari yang baik. yang baik. Baik, yang Keturunan ketiga. baik. Yang ketiga, aslih li waj'alhu mardiyah. Waj'alhu Rabbi radiyah. Waj'alhu Rabbi radiyah. Artinya, Ya Allah, jadikanlah dia anak yang Engkau ridhai. baik, yang keempat. Yang keempat, aslih li fi dzurriyyati inni tubtu. Aslih li fi dzurriyyati Ini tubtu ilaika. inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya, Ya Allah, aslih li, perbaikilah keturunan hamba. Inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertobat kepadamu. Wa inni minas salihin, dan aku sungguhnya dari kalangan orang muslim. Masya Allah, Allah mabarik, Masya Allah. Doa-doa semuanya ada di sini ya. Karena tadi kurang lancar, insya Allah diperlancar lagi ya. Masya Allah, barakallahu fiik, Allah yahfadzukum, syakarallahu lakum. Semoga diberikan anak yang saleh dan salehah. Taib. Kalangan pemuda sudah, kalangan orang tua. Nah, kalangan orang tua, siapa yang sudah hafal doanya? Yang mewakili muda-muda sudah selesai. Siapa? Saya silakan Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, sehat selalu Pak ya. Masya Allah. Baik, pertanyaan sama. Berapa jumlah anaknya sekarang Pak? Panjang juga ceritanya. Jangan sampai kalah ya, yang berumur 36 tahun ya. 5 semua Ustaz. 5 ya, berarti termasuk kalah lah ya. Baik, Masya Allah. Baik, silakan doanya. Yang pertama, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka zurriyatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan. Innaka sami'ud du'a. Ada tinggal kalimatnya. Rabbi habli min ladunka zurriyatan. Rabbi habli Rabbi habli minas salihin habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Taib. Innaka sami'ud du'a. Yang ketiga, Waj'alhu mardiyah. waj'alhu Rabbi Waj'alhu Rabbi mardiyah. radiyah. Taib. Yang keempat, Allahumma aslih li fi zurriyati Allahumma aslih li fi zurriyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Taib. Sekarang pertanyaannya untuk anak-anak Ustadz yang berani menunjuk orang tuanya. Nah, kitabnya 3. Ada kitab lagi belakang? Kitabnya nanti 3 untuknya. Untuk dia, untuk ayahnya, untuk ibunya. Baik, siapa anak-anak Ustadz yang berani tunjuk orang tuanya? Silakan nak. Mana orang tuanya? Bukan anak-anaknya, anak-anak yang berani menunjuk orang tuanya. Coba. Betul nih. Ragu saya nih. Tunggu sebentar. Siapa tadi? Mana anak-anak Ustadz? Tunjuk saja orang tuanya, suruh tampil. Coba lihat, ini hadiahnya, ambil semuanya. Kalau perlu tambah lagi. Hebat. Siapa yang mau tunjuk anak orang tuanya? Ayo cari orang tuanya. Orang tuanya tidak marah, aman, insya Allah. Ada? Kalau tidak kita kasih kesempatan yang lain. Ada?
Siapa nak? Taib. Maju ke sini. Siap-siap ayahnya disuruh tampil ya. Taib. Panggil ayahnya. Sini nak. Siapa nama ayahnya? Nama kamu dulu siapa? Nama kamu dulu siapa? Akhdan. Akhdan. Nama ayahnya? Kalian yang anak-anak tutup telinga semuanya. Baik. Siapa nama ayahnya? Rizki. Bapak Rizki. Mana Bapak Rizki? Baik, sini ya. Bapak Rizki di samping sini ya. Masya Allah. Baik. Kasih nak. Baik. Ya, silakan. Rabbi habli minas Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Coba apa itu Ustaz? Bantu nak, bantu ayahnya. Rabbi habli minal dunka dzurriyyatan thayyibah. Baik, yang ketiga. Waslih li fi dzurriyyati wa Bantu nak. waslih li fi dzurriyyati Ini tubtu ini tubtu ilaika ilaika wa ini minal muslimin. wa inna minal Baik, satu lagi. muslimin. Masya Allah, silakan. Masya Allah, silakan. Masya Allah. Sehat selalu ya. Untuk abinya, untuk uminya, untuk dia ya, Masya Allah. Nanti doa-doanya ada dalam situ ya. Tadi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimin ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tentu itu merupakan di antara pembahasan kita pada hari ini, karena bagaimanapun cita-cita kita bersama agar mendapatkan anak yang saleh dan saleha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita mungkin sampai di sini ya. Kita mungkin buka pertanyaan satu atau dua. Kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Jazakumullahu khairan. Ya, bebas. Yang mau bertanya secara langsung juga tidak menjadi masalah ya. Taib. Pertanyaan yang pertama, ikhwatul Islam, apakah kesuksesan di dunia bisa menyelamatkan kita di akhirat? Ikhwatul Islam, kita harus tahu, orang sukses itu apa kaedahnya? Siapa yang tahu apa kaedah orang sukses? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaedah orang sukses, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau kita ingin tahu siapa yang sukses, orang yang sukses itu adalah orang yang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Itulah orang sukses yang sesungguhnya. Kesuksesan tidak pernah diukur dengan harta. Kalau harta yang membuat kita sukses, maka yang paling sukses adalah Qarun, karena dia adalah orang yang paling kaya, tapi dia adalah orang yang paling binasa. Yang membuat kita sukses itu satu saja, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Itu kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sukses. Makanya sukses itu sulit kita untuk mengukurnya. Orang yang sukses itu adalah orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang sukses itu adalah orang yang tahu jati dirinya. Orang yang sukses itu adalah mereka yang berubudiyah kepada Allah. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Materi dan yang lainnya tidak pernah dijadikan sebagai tolak ukur sebuah kesuksesan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Ustadz, istri kadang mengeluh merasa lelah dan letih menjaga dan mendidik anak di rumah karena begitu aktifnya seorang anak, sementara ayah pergi hingga sore mencari nafkah di luar. Bagaimana solusinya? Tambah istri. Ini untuk kita saja ya. Baik. Jadi ada cerita ya, ini ibu-ibu mohon maaf ya, ini sekedar cerita, bukan untuk dilakukan, itu urusan belakangan. Jadi ibu-ibu, bapak ibu,
Dulu ada salah seorang ulama namanya Nasiruddin Al-Albani. Ya, Nasiruddin Al-Albani. Mungkin kita tahu, ini cerita-cerita para ulama ya. Istrinya mengadu, mengeluh, penat, lelah, letih. Karena pustakanya besar, kitab-kitabnya banyak. Setiap hari harus membersihkannya, merapikannya. Belum lagi anak, belum lagi ini. Jadi istrinya mengadu akan suaminya. Jadi Syekh Albani pun itu istrinya mengadu. Apalagi Syekh Fulan. Taib. Kemudian ada salah seorang tempat mengadunya namanya Adnan ya. Dan masih hidup. Kemudian maka dipanggillah Syekh Albani dengan istrinya. Dan dia sebagai hakimnya. Ini ibu-ibu mohon maaf ya. Ini sekedar cerita. Mohon maaf sekali. Mohon maaf ya. Taib. Kemudian karena pertanyaannya sama. Saya grogi menyambung cerita ini. Disambung atau tidak ya? Tidak usah disambung bahaya. Tidak jadi. Nanti kalau kita ingin menyambung ceritanya, nanti khusus pengajian laki-laki. Baik. Karena ini penting sekali. Karena semua kita demikian keadaannya. Tapi kami tidak berani menyambungnya. Baik. Mohon maaf ya, bapak-bapak. Tapi yang ingin bertanya secara langsung silakan. Tapi jangan bertanya apa ceritanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita tahu Ustaz, kalau riya itu bisa menghapus amal. Jadi apakah dengan istighfar amalan kita itu akan kembali atau bagaimana Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, kalau kita misalnya membuat sesuatu, kita tahu kita mengharapkan pahala dari Allah, tapi juga ingin menunjukkan kepada manusia yang lain atau kaum muslimin yang lain, kalau mereka itu setidaknya bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Contohnya ibadah sholat, kita sengaja lewat di depan mereka agar mereka itu ikut sholat. Bagaimana itu termasuk riya atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ini di luar daripada tema ya, maka kita menjawab secara ringkas saja. Riya itu ada bagiannya. Ada riya yang besar, ada riya yang kecil, ada riya yang i'tiqadi, ada riya yang nifaq. Seperti misalnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinya riya itu banyak pembagiannya. Nah, riya itu ada yang bisa menyebabkan dosa amalan kita terhapuskan, ada yang tidak bisa atau yang menyebabkan amalan kita tidak terhapuskan. Dan orang yang riya banyak pula pembagiannya. Ada orang yang riya di awal ibadah, ada orang yang riya di pertengahan ibadah, ada orang yang riya di akhir ibadah. Itu lain. Orang yang riya di awal ibadah itu bahaya. Mulai dari dia beribadah dia sudah riya, maka itu berat, tidak diterima amalnya. Kemudian ada orang yang riya di tengah ibadah, terbagi dua. Dia melawannya atau dia terus riya, itu lain lagi ceritanya. Ada orang yang riya setelah ibadah, itu paling ringan. Itu pembagian daripada riya. Kemudian selanjutnya, kalau ada orang yang ingin berbuat baik dengan tujuan agar orang lain mengikutinya, apakah itu riya? Maka kita tidak bisa mengatakan itu riya atau tidak riya. Itu dikembalikan kepadanya. Hanya saja harus ada dua hal yang harus diketahui. Yang pertama, seorang muslim harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Yang pertama kali mereka selamatkan adalah dirinya. Jangan gara-gara kita beribadah untuk mencontohkan kepada orang lain, tapi kita riya, kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Selamatkan diri dulu. Artinya jangan riya. Kemudian yang kedua, boleh bagi kita mempertontonkan ibadah kepada orang lain idza aminantil fitnah, apabila dia merasa fitnah aman dari dirinya. Itu dua syarat. Kalau dua ini bisa dia lakukan, silakan dia pertontonkan. Dia bersedekah, sengaja dia mengeluarkan tukar merah, warna merah, supaya orang lain juga mengeluarkan warna merah. Jangan warna abu-abu. Itu contohnya. Dengan syarat dia menjaga dirinya dari fitnah. Dia merasa tidak karya. Kalau dua ini selamat, silakan. Tapi siapa di antara kita yang bisa selamat? Karena bagaimanapun sebelum kita menyelamatkan orang lain, sebelum kita mengajak orang lain, maka kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi itu pembahasan riya yang diperincikan oleh para ulama. Silakan tadi yang di belakang, silakan. Baik, silakan. Anak yatim, baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saking semangatnya Bapak bertanya, saya lupa pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang kedua dulu. Kita tahu ikhwatul Islam, orang tua, makanya tadi kita menyebutkan, di sini banyak dinukilkan ya, kewajiban orang tua adalah addibu auladakum. Bagaimana kalian mengajarkan anak-anak kalian dengan adab dalam agama. Sedangkan al-islah atau memperbaiki itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an anaknya Nabi Nuh. Apa kurangnya Nabi Nuh? Apa kurang ibadah Nabi Nuh? Apa kurang doa Nabi Nuh? Tapi anaknya tetap tidak mau ikut kepadanya. Bukan hanya tidak sekedar mau ikut, dia tidak ikut bersama agamanya. Coba bayangkan, kalau anak kita, sejahat apapun anak kita, tapi dia tetap berada di dalam agama Islam, itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ada seorang orang tua yang di siang harinya dia betul-betul berusaha untuk anaknya, di malam hari dia berdoa untuk anaknya, namun anaknya juga belum berubah. Ingat, bisa jadi nanti setelah kita meninggal anaknya diberikan perubahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Makanya yang dituntut bagi manusia adalah berusaha, hasilnya diserahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha, hasilnya aku serahkan kepadamu. Kalau seandainya di dunia kita belum melihat hasilnya, bisa jadi nanti setelah kita wafat, anak-anak kita menjadi anak yang, dan betapa banyak yang demikian. Makanya seorang muslim harus selalu menyerahkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjagaannya, adabnya, akhlaknya. Allahumma hfadz abna'i bihifzika wa qla'hum biri'ayatik. Itu merupakan di antara kalimat yang harus dibaca oleh kaum muslimin. Ada cerita ikhwatul Islam. Coba bayangkan perkara dunia. Jadi ada di sana itu ada namanya istiraha. Istiraha itu tempat tertutup. Biasanya ada kolam renang di dalamnya. Apa namanya di daerah kita? Villa lah. Kemudian villa ini tertutup. Dikala tertutup ternyata ada anak umurnya 2 tahun terkunci di dalamnya. Dan di dalamnya ada kolam renang. Kemudian anak bertemu air, apa yang terjadi? Anak bertemu air. Sudah pasti umurnya baru 2 tahun. Anak ini terkunci, dia tidak menangis karena ada air. Karena biasanya anak kalau ada mainan aman. Maka dia pun pergi ke kolam renang 2 tahun. Kemudian dia pun berada di kolam renang tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? 2 tahun. Bukan lemas, hilang. Kemudian yang lain sibuk, penat mencari, mana anakku? Dilihat, dibuka kunci. Ternyata dia berada di kolam renangnya dan masih hidup seperti biasa. Kemudian orang-orang bertanya kepada orang tuanya, apa alasannya? Tentu ada alasannya. Maka dia mengatakan, aku tidak pernah menyandarkan pendidikan anakku, doaku kepada diriku. Tapi aku selalu menyandarkan penjagaan anakku kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaudiukumullah. Orang tua yang ada anaknya di pesantren, di sekolah, diantarkan sekolah, anak jangan pernah mengatakan wahai guru tolong lihat anakku, jangan. Katakan astaudiukumul, aku tinggalkan kalian untuk Allah. Kalau Allah yang menjaganya aman. Kalau guru yang menjaganya aman atau tidak? Jangan bilang tidak, bahaya ya. Bilang aman saja. Artinya seperti itulah ikhwatul Islam. Bisa jadi anak kita itu kesolehannya belum sekarang. Bisa jadi nanti setelah kita wafat atau berikutnya atau nanti dikala dia sudah punya anak, kita tidak tahu. Maka lakukan kewajiban kita sebagai orang tua, doakan, lakukan yang terbaik. Dia baik, dia tidak baik itu dikembalikan kepada Allah. Kita sudah punya contoh anak Nabi dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya ikhwatul Islam. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama kami lupa Pak ya. Anak yatim. Berkaitan dengan anak yatim, balik. Kita semua tahu, balik. Anak yatim itu man mata abuhu wa man mata abu. Barang siapa yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Balik itu ukuran antara satu dengan yang lain berbeda. Kadang-kadang anak 10 tahun sudah balik. Apalagi yang perempuan. Ada di antara mereka yang 9 tahun itu sudah balik. Balik itu standar yatim atau tidak? Bukan berarti kita tidak menyantuninya. Misalnya ada anak yatim, kalau sudah balik, berarti taman SD tidak lagi. Tetap disantuni, tapi kalimat yatim tidak lagi mereka sandang. Bukan berarti kita tidak membantu, ingat itu. Coba lihat tadi Imam Abu Hanifah, siapa yang dia bantu? Anak yatim atau anak miskin?
Miskin, ayahnya masih hidup. Bisa dipahami ya? Artinya menyantuni anak yatim. Karena yatim itu ada kekhususan. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dan yang menyantuni anak yatim. Menyantuni itu bukan memberi. Ingat baik-baik. Kafil apa makna kafil? Bertanggung jawab. Ini anak yatim. Saya yang bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Itu baru kafil. Tapi memberikan kepada mereka 100.000 1 tahun. Kan begitu kan? 100.000 1 tahun. Bukan dinamakan kafil. Kafil itu, kafil. Tahu kafil? Sponsor. Kafil itu kalau kita terjemahkan sponsor. Sponsor itu biasanya seumur hidup atau 1 tahun atau per hari. Selamanya. Makanya kalau kita ingin jadi kafil, ambil. Tidak menjadi masalah. Kalau seandainya kita tidak bisa menjaga anak yatim 2 orang, jaga 10 orang. Iya kan? Semakin banyak semakin bagus. Coba bayangkan, sekolah agama, kalau tidak ada yang murah, cari yang mahal. Kemudian kita mengatakan, pendidikanmu dari SD sampai SMA, saya yang tanggung. Itu baru kafil namanya. Tapi kalau hanya sekadar memberikan bantuan, itu memberi namanya, bukan kafil namanya. Bisa dipahami? Berarti kalau dari sini bisa kita tanggapi, ada tidak di antara kita yang sudah jadi kafil? Memberi banyak, yang kafil bisa dihitung dengan jari. Dan kafil yang sesungguhnya adalah untuk keluarga, bukan untuk orang lain. Anak saudara, bisa jadi saudara kita sudah meninggal, anaknya kita kafilnya. Ada salah satu cerita yang penutup ya, ini pertanyaan yang lain tidak buka. Ada salah satu orang di Mekah, dia orang yang biasa-biasa saja. Bahkan dia termasuk orang yang tidak dipandang. Kemudian tiba-tiba ada orang yang berasal dari Maroko, dari barat. Dia bermimpi cari fulan bin fulan. Mimpi yang kedua cari fulan bin fulan. Mimpi yang ketiga cari fulan bin fulan. Maka dia penasaran. Dia melakukan perjalanan jauh dari Maroko sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Dan dia melaksanakan ibadah umrah. Setelah selesai melaksanakan ibadah umrah, dia pun mencari-cari orang yang tadi ada di dalam mimpinya. Dicari di sekitar Mekah, tidak ada. Dicari di satu kabilah, tidak ada. Karena sudah lelah mencari, pada akhirnya ditemukan ada sebuah kabilah yang jauh, kampung yang jauh. Kemudian dia pun bertanya kepada orang kampung tersebut, apakah ada fulan bin fulan? Orang yang ditanya ini merasa heran. Kenapa kamu mencari fulan bin fulan? Karena yang dicari itu orang yang tidak dianggap di kampungnya, orang biasa. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Dia itu adalah orang yang tinggal di pojok sana. Kemudian dia pun datang menemuinya dan mengatakan, apakah kamu fulan bin fulan? Iya, saya fulan bin fulan. Maka dari situlah dia mengatakan, coba sebutkan kepadaku, demi Allah. Dia mengatakan demi Allah. Karena kalau tidak dikatakan demi Allah, dia tidak mau menyebutkannya. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, sebutkan kepadaku apa yang kamu lakukan. Maka dia mengatakan, aku punya tetangga dekat. Ayahnya atau tetangga tersebut, dia berkawan. Kemudian saudara saya ini, tetangga saya ini meninggal. Maka dia meninggalkan anak-anak yatim, dan dia meninggalkan istri. Dan saya pun bersumpah dengan nama Allah, wahai kalian, jangan kalian khawatir. Harta yang aku punya, aku bagi 2. Separuh untuk keluarga, separuh untuk kalian. Dan itu tidak ada yang tahu. Maka dikala diceritakan cerita ini ikhwatul Islam, anak-anak yatim yang dia jaga. Maka orang ini mengatakan, demi Allah, saya bermimpi 3 kali berturut-turut. Nabi mengatakan, cari fulan bin fulan, kabarkan kepadanya kamu penduduk surga. Dikala mendengarkan berita ini, maka orang yang tadi dianggap biasa-biasa saja, tapi dia punya amalan yang sangat indah. Menangis. Pada akhirnya mereka pergi sholat bersama di dalam Masjid Haram Makkah, melaksanakan sholat asar. Kemudian 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Rakaat keempat, dikala sujud terakhir, dia sujud untuk selama-lamanya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat bagaimana Allah memuliakan mereka-mereka yang menjadi kafil, bukan memberi. Bukan memberi itu tidak ada kemuliaannya. Tapi yang terbaik itu adalah menjadi kafil.
Barakallahu fikum jami'an ikhwatal Islam, karena waktu kita juga sudah jam 11 ya. Semoga pembahasan kita kali ini memberikan manfaat kepada kita bersama, dan tujuannya adalah bagaimana agar Allah menjadikan anak-anak kita penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.